Stop dulu, tahan jempolnya sebentar, jangan buru-buru geser, jangan langsung pindah ke video lain. Dengarkan baik-baik karena yang sedang kita bicarakan ini bukan kabar iseng yang lewat lalu hilang begitu saja. Ini bukan sekadar pesan berantai yang bikin grup WhatsApp ramai sejak pagi, ini urusan hak. Hak yang lahir dari puluhan tahun pengabdian, hak yang bukan hadiah, bukan bonus dadakan, bukan belas kasihan siapa-siapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para pejuang masa purna bakti di seluruh Indonesia, dimanapun sekarang sedang menonton, entah sambil duduk santai di teras, rebahan sambil memegang handphone, atau sambil menemani cucu bermain, saya minta satu hal saja, dengarkan sampai tuntas, dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Saya paham betul bagaimana suasananya sekarang, dari pagi sampai malam handphone seolah tidak pernah benar-benar diam. Grup keluarga ramai, grup alumni ramai, grup pengajian ramai, grup tetangga ramai. Belum lagi media sosial yang penuh dengan judul besar, kalimat heboh, dan video pendek yang seolah-olah paling tahu segalanya. Ada yang bilang rapel cair besok, ada yang bilang ada kenaikan besar-besaran, ada yang bilang waspada karena ini hoax. Semuanya terdengar penting, semuanya terasa mendesak, akhirnya hati ikut deg-degan. Pikiran melayang kemana-mana, tanpa sadar, pesan langsung diteruskan ke grup lain seolah kalau kita telat sedikit saja kita akan rugi besar. Padahal belum tentu informasi itu utuh, belum tentu jelas sumbernya, dan belum tentu sesuai kenyataan. Karena itu kali ini saya tidak mau mengajak Bapak dan Ibu larut dalam kepanikan. Saya juga tidak minta dipercaya mentah-mentah. Saya hanya ingin kita duduk sejenak seolah sedang ngobrol santai di teras rumah sambil minum teh hangat, lalu melihat persoalan ini dengan lebih jernih. Sebab yang sedang dibahas bukan hal kecil. Ini menyangkut kehidupan banyak orang yang sudah menghabiskan masa mudanya untuk negara. Ini menyangkut pensiunan ASN, purnawirawan TNI, pensiunan Polri, para veteran, juga janda dan duda pejuang yang sah menerima haknya. Jadi kalau ada informasi yang dipotong-potong, disampaikan setengah-setengah, atau dibungkus sensasi, dampaknya bisa panjang, bisa bikin orang cemas, susah tidur, mudah marah, bahkan kehilangan rasa tenang yang seharusnya sudah mulai dinikmati di masa pensiun. Coba kita ingat lagi perjalanan hidup itu. Dulu kita masih muda, rambut masih hitam, langkah masih kuat. Pagi-pagi sudah bersiap berangkat dengan seragam rapi. Ada yang bekerja di kantor, ada yang mengajar di kelas, ada yang berjaga di lapangan, ada yang mengatur lalu lintas di tengah panas, ada yang bertugas di batas negeri, ada yang menjalankan administrasi yang mungkin kelihatannya sederhana tapi sangat penting bagi jalannya negara. Puluhan tahun pengabdian itu bukan waktu yang sebentar, ada tenaga, pikiran, air mata, bahkan bagi sebagian orang ada risiko besar yang dihadapi demi tugas. Maka ketika kini memasuki masa purna bakti, wajar kalau ada harapan untuk hidup lebih tenang, wajar kalau ingin menikmati hari bersama keluarga, ibadah yang lebih khusyuk, waktu dengan cucu, dan sore yang damai tanpa beban pikiran berlebihan. Namun jujur saja, masa pensiun tidak selalu semudah yang dibayangkan orang dari luar. Dari kejauhan memang kelihatannya enak, seolah hidup tinggal santai, bermain dengan cucu, dan setiap bulan tetap ada penghasilan masuk. Tapi yang benar-benar menjalaninya tahu bahwa fase ini punya ujian tersendiri. Dulu hidup kita sangat teratur, bangun pagi ada tujuan, ada seragam yang dipakai dengan bangga, ada tempat kerja yang dituju, ada teman seperjuangan, ada tanggung jawab, ada target, ada rutinitas yang membuat hari terasa penuh arti. Lalu suatu hari semuanya berhenti, hari terakhir kerja dilewati dengan suasana haru, ada pelukan, ada doa, ada ucapan perpisahan, tapi keesokan harinya rumah terasa lebih sunyi. Tidak ada apel pagi, tidak ada rapat, tidak ada berkas, tidak ada ritme kerja yang dulu mengisi hari-hari. Yang tersisa adalah rumah, kenangan, dan harapan agar dana pensiun cukup menopang hidup dengan layak. Di titik itulah hati sering diuji. Idealnya masa pensiun adalah masa yang paling tenang. Negara sudah menetapkan bahwa pensiun adalah jaminan hari tua, sebuah hak yang harus dilindungi. Tetapi kenyataannya banyak pensiunan yang setiap awal bulan membuka rekening dengan perasaan campur aduk. Ada syukur karena masih diberi umur dan kesehatan. Ada lega karena masih bisa melihat keluarga berkumpul. Tapi ada juga rasa was-was yang diam-diam menghampiri. Cukup tidak uang bulan ini? Bagaimana kalau harga kebutuhan pokok naik lagi? Bagaimana kalau obat harus ditebus? Bagaimana kalau ada kebutuhan mendadak dari rumah? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kadang tidak diucapkan keras-keras, tapi hidup di dalam hati. Dan itu manusiawi. Bukan karena kurang bersyukur, melainkan karena hidup memang terus berjalan, sementara kebutuhan tidak pernah ikut pensiun.
Karena itulah ketika muncul kabar tentang kenaikan dan rapel pensiun, hati banyak orang langsung berbunga-bunga. Ada yang senyum sendiri saat membaca pesan, ada yang mulai menghitung-hitung dalam hati, kalau benar cair bisa dipakai beli obat rutin. Kalau benar ada rapel, atap yang bocor bisa diperbaiki. Kalau ada tambahan, cucu bisa dibelikan perlengkapan sekolah. Jadi bagi pensiunan, rapel itu bukan sekadar angka di buku tabungan. Rapel punya makna yang lebih dalam. Rapel adalah simbol bahwa pengabdian itu tidak dilupakan. Simbol bahwa apa yang menjadi hak masih diingat. Simbol bahwa ada pengakuan atas perjalanan panjang yang sudah dijalani. Masalahnya ketika waktu berjalan dan pencairan belum juga dirasakan secara merata, mulailah muncul kegelisahan. Ada yang bertanya kapan cair, ada yang membandingkan dengan orang lain, ada yang merasa jangan-jangan dirinya tertinggal, ada yang mulai curiga, takut, atau kecewa. Disinilah kita perlu menarik napas dalam-dalam dan memahami satu hal penting. Negara bekerja berdasarkan aturan, bukan berdasarkan kabar viral. Tidak cukup hanya karena sebuah video ramai ditonton atau sebuah pesan berantai menyebut tanggal tertentu. Ada dasar hukum, ada peraturan, ada mekanisme anggaran, ada proses administrasi, ada lembaga pengelola seperti Taspen dan Asabri yang harus menyesuaikan sistem. Ada jutaan data penerima yang harus diverifikasi. Semua itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu klik atau satu hari kerja. Rapel sendiri pada dasarnya adalah pembayaran kekurangan atas hak yang seharusnya diterima sejak kebijakan berlaku. Jadi kalau misalnya penyesuaian berlaku sejak waktu tertentu tetapi pembayarannya baru bisa dilakukan beberapa waktu setelahnya, selisih itulah yang disebut rapel. Karena itu rapel bukan bantuan sosial, bukan hadiah dari pejabat, dan bukan uang tambahan tanpa dasar. Rapel adalah hak yang melekat pada kebijakan yang sudah ditetapkan. Itulah sebabnya rapel tidak boleh diperlakukan seolah-olah pemberian sukarela. Selama dasar hukumnya ada dan hak itu memang melekat, maka secara prinsip hak itu tetap ada. Lalu mengapa belum semua orang menerimanya pada saat yang sama? Jawabannya lebih banyak berkaitan dengan persoalan teknis daripada dugaan-dugaan liar. Coba bayangkan jumlah penerima yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini bukan ratusan orang, bukan ribuan, melainkan jutaan. Setiap satu nama punya data sendiri, nama lengkap, nomor identitas, rekening, status keluarga, pangkat terakhir, masa kerja, riwayat administrasi, dan sebagainya. Ketika ada penyesuaian nominal dan pembayaran rapel, sistem harus memastikan semuanya benar. Dana harus masuk ke rekening yang tepat, tidak boleh salah transfer, tidak boleh ada pembayaran ke rekening yang sudah tidak aktif, tidak boleh ada pencairan kepada pihak yang datanya belum sinkron. Jadi kalau prosesnya bertahap itu lebih karena negara harus menjaga ketelitian agar hak dibayar dengan benar dan aman. Kadang kita melihat birokrasi sebagai sesuatu yang lambat dan memang dari sudut pandang masyarakat, proses yang panjang bisa terasa melelahkan. Tetapi di sisi lain birokrasi juga punya fungsi untuk menjaga agar uang negara tidak salah salur. BPK dan BPKP mengawasi penggunaan anggaran. Lembaga pengelola harus berhati-hati, satu kekeliruan bisa menjadi masalah hukum yang panjang. Maka ketika dilakukan verifikasi tambahan, itu bukan berarti haknya hilang atau dibatalkan. Itu berarti sistem sedang memastikan semuanya valid. Misalnya apakah penerima masih hidup, apakah rekening masih aktif, apakah data nama sesuai dengan bank, apakah ada perubahan ahli waris, apakah ada perbedaan antara data pensiun dengan data kependudukan. Kadang hal yang tampak sepele seperti satu huruf yang berbeda dalam nama bisa membuat sistem menahan sementara proses. Komputer bekerja berdasarkan kecocokan data, bukan berdasarkan rasa kasihan. Karena itu penting sekali untuk memahami bahwa tertahan bukan berarti hilang. Ditunda bukan berarti dibatalkan, menunggu bukan berarti haknya lenyap. Selama datanya sedang diproses atau diverifikasi, yang diperlukan adalah ketenangan dan langkah yang tepat. Bila memang ada kebutuhan untuk pembaruan data, lakukan melalui jalur resmi. Bila perlu datang ke kantor cabang terkait, tanyakan dengan sopan, minta penjelasan, dan pastikan informasi diperoleh dari petugas yang benar. Jangan menyerahkan nasib hanya pada kabar dari media sosial atau pesan dari nomor yang tidak jelas. Di tengah situasi seperti ini, ada satu bahaya lain yang juga harus benar-benar diwaspadai, yaitu penipuan. Setiap kali ada isu pencairan dana, pasti ada saja oknum yang mencoba memanfaatkan kecemasan pensiunan. Modusnya macam-macam, ada yang mengaku petugas lembaga resmi, ada yang mengirim pesan dengan logo yang tampak meyakinkan, ada yang berbicara sangat formal sehingga terdengar seperti pegawai sungguhan. Bahkan ada yang sudah tahu nama lengkap atau nomor peserta, sehingga korban merasa percaya.
Disinilah Bapak dan Ibu harus pegang satu prinsip kuat-kuat. Lembaga resmi tidak pernah meminta PIN ATM, kode OTP, atau biaya administrasi agar pencairan dipercepat. Kalau ada yang meminta hal seperti itu, jangan ditanggapi, tutup teleponnya, blokir nomornya. Jangan panik, jangan terpancing, dan jangan merasa sungkan untuk bertanya langsung ke kantor resmi jika ragu. Selain itu, perbedaan jumlah yang diterima juga sering memicu salah paham. Ada yang berkata, mengapa sama-sama pensiunan tapi nominalnya berbeda? Padahal jawabannya sederhana, perhitungan pensiun dan rapel didasarkan pada data pribadi masing-masing. Pangkat terakhir bisa berbeda, masa kerja total bisa berbeda, golongan bisa berbeda, tunjangan yang melekat juga bisa berbeda, status keluarga dan komponen lain bisa ikut memengaruhi perhitungan. Jadi sangat wajar jika nominal yang diterima tidak sama antara satu orang dan lainnya. Ini bukan soal ada yang lebih diprioritaskan atau ada yang kurang diperhatikan. Ini murni soal rumus dan data yang memang berbeda dari awal. Disinilah peran keluarga juga menjadi penting. Anak dan cucu sebaiknya ikut membantu orang tua memastikan data tetap benar dan rekening tetap aktif. Bantu dengan niat baik, bukan untuk mengambil alih atau memanfaatkan keadaan. Seringkali orang tua hanya butuh didampingi untuk memeriksa pesan, memastikan tidak tertipu, atau membantu menanyakan informasi resmi. Kadang kehadiran keluarga yang sabar jauh lebih menenangkan daripada panjangnya penjelasan teknis, karena yang dibutuhkan pensiunan bukan hanya uang yang cair tepat, tetapi juga rasa aman bahwa mereka tidak sedang sendirian menghadapi kerumitan zaman digital. Kalau kita lihat lebih luas, proses formal pencairan biasanya memang mengikuti tahapan, kebijakan ditetapkan lebih dulu melalui regulasi, setelah itu sistem administrasi dan penganggaran disesuaikan, data ditarik dari basis yang ada, kemudian diverifikasi ulang. Bila semua sinkron, barulah pembayaran diproses. Kalau ada kendala pada rekening, status kependudukan, ahli waris, atau kesesuaian data lainnya, maka proses bisa tertahan sementara sampai semuanya diperjelas. Jadi ketika ada orang menyebut sebuah tanggal dengan sangat pasti, seolah semua orang pasti menerima di hari yang sama, kita perlu hati-hati. Realitas administrasi nasional tidak sesederhana itu. Negara ini luas, penerimanya banyak, datanya kompleks. Maka keserentakan total dalam hitungan detik bukan sesuatu yang realistis. Namun dari semua itu, ada satu hal yang tidak boleh hilang dari hati kita, ketenangan. Kita sudah terlalu banyak melewati masa sulit dalam hidup, sudah terlalu lama berjuang. Jangan sampai masa yang seharusnya dipenuhi keteduhan justru diisi oleh kegelisahan yang dipelihara oleh kabar simpang siur. Jangan sampai karena membaca potongan informasi, kita kehilangan selera makan, mudah tersinggung, atau lalai menikmati waktu bersama keluarga. Uang memang penting, hak memang penting, tetapi ketenangan hati juga penting, bahkan sangat penting. Sebab ketenangan itulah yang membuat kita bisa menjalani hari dengan sehat, beribadah dengan khusyuk, dan tetap waras menghadapi perubahan zaman. Jadi kalau hari ini Bapak dan Ibu masih menunggu, jangan merasa kecil hati, jangan langsung berburuk sangka, jangan pula menelan semua informasi mentah-mentah, pegang yang resmi, pastikan data aman, jaga rekening dan identitas, waspadai penipuan, dan yang paling utama, yakini bahwa hak tidak hilang hanya karena belum masuk hari ini. Proses boleh berjalan bertahap, administrasi boleh memerlukan waktu, tetapi hak tetaplah hak. Yang penting, kita menghadapinya dengan kepala dingin, bukan dengan kepanikan. Sekarang cobalah lihat sekeliling. Ada rumah yang sudah menemani perjalanan hidup, ada pasangan, anak, cucu, atau mungkin tetangga yang masih peduli. Ada udara sore yang tetap bisa dinikmati. Ada doa yang masih bisa dipanjatkan. Ada waktu yang sekarang lebih lapang untuk ibadah dan menata hati. Jangan biarkan semua itu tertutup oleh kebisingan informasi yang tidak jelas pangkalnya. Gunakan masa pensiun ini sebaik mungkin. Nikmati hal-hal sederhana yang dulu mungkin sering terlewat karena sibuk bekerja. Menyiram tanaman, mendengar cucu berceloteh, duduk di teras menjelang maghrib, atau sekadar minum kopi tanpa terburu-buru. Itu semua juga bagian dari rezeki yang sering tidak dihitung dengan angka. Pada akhirnya yang kita perlukan bukan sekadar kabar yang cepat tetapi kabar yang benar. Bukan informasi yang membuat heboh tetapi informasi yang membuat paham. Bukan narasi yang menakut-nakuti tetapi penjelasan yang menenangkan. Jadi kalau nanti ada pesan masuk lagi dengan judul yang bombastis, jangan langsung percaya, baca pelan-pelan, cari sumber resminya, tanyakan dengan hati-hati. Jangan sampai kita yang sudah begitu banyak berjuang justru dibuat lelah oleh berita yang tidak utuh. Kita pantas mendapatkan penjelasan yang jernih, kita pantas mendapatkan perlakuan yang hormat, dan kita pantas menjalani masa purna bakti dengan lebih damai. Maka mari jaga hati, jaga pikiran, jaga kesehatan, dan jaga ibadah. Sambil menunggu proses berjalan sesuai aturan,
tetaplah menikmati hari ini. Sebab hidup tidak berhenti hanya karena kita sedang menunggu sesuatu cair. Hidup tetap berjalan, matahari tetap terbit, anak cucu tetap butuh senyum kita, dan hati kita tetap berhak untuk tenang. Semoga setiap hak yang memang menjadi milik Bapak dan Ibu dimudahkan jalannya, diamankan prosesnya, dan sampai pada waktunya dengan selamat. Semoga tidak ada yang tertipu, tidak ada yang dipermainkan, dan tidak ada yang dibiarkan bingung sendirian, yang sudah berjuang puluhan tahun, layak mendapatkan kejelasan, penghormatan, dan ketenangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.